Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tahsulud darajat wa bi karamihi tubdalul khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat rahmat dan telah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya dengan menjadi umatnya saja adalah satu kebanggaan yang luar biasa, satu kebahagiaan yang tiada tara ketika Allah pilihkan kita menjadi umat dari manusia terbaik di dunia dan di akhirat, di langit dan di bumi. Maka segala hal yang berkaitan dengan diri baginda Nabi SAW itu menjadi mulia. Ketika orang sudah mencintai seseorang, maka segala hal yang berkaitan dengan orang tersebut itu akan menjadi besar di dirinya. Terlebih lagi apabila perkara itu memang sudah besar adanya. Perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan yang agung. Seandainya perkara itu bukan terjadi pada diri Nabi, jelaslah itu juga perkara yang mulia. Terlebih lagi perkara ini terjadi kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara Isra wal Mi'raj adalah perkara yang dipenuhi dengan kemuliaan. Yang diperjalankan adalah manusia, makhluk paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik awalnya adalah titik yang paling mulia di muka bumi, yakni Masjidil Haram, didampingi oleh malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril disertai Mikail dan Israfil nantinya, dengan kendaraan yang sangat mulia, istimewa berasal dari surga, yakni Buraq yang Allah pilihkan. Tempat persinggahannya juga adalah tempat persinggahan yang mulia, yakni Masjidil Aqsa. Nah, lalu menuju ke tempat yang mulia, yakni Sidratul Muntaha. Nah, mendapatkan satu ibadah yang paling mulia, yakni ibadah salat 5 waktu dari sisi zat yang maha mulia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah jika kita memuliakan malam Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi dengan berkumpulnya kita membacakan bagaimana proses perjalanan yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam proses Isra wal Mi'raj ini. Insya Allah kita akan bacakan, kita tidak akan selesaikan karena kitabnya cukup tebal. Ya mungkin kalau seandainya kita baca dalam tempo 4 atau 5 jam mungkin selesai. Namun kita hanya akan bacakan di sampai manalah nanti yang sanggup kita baca. Yakni Qissatul Mi'raj. Ada sebuah kitab namanya Qissatul Mi'raj yang disyarahkan atau dihasiahkan oleh Imam Ad-Dardir. Maka di sini kita baca bersama kitab ini malam ini. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai oleh muallif. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Hijri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr. Hijr ini adalah bagian daripada Baitullah Ka'bah. Jaraknya dari asal Ka'bah itu sekitar 6 zira'. 6 zira', kalaulah 1 zira' itu kita katakan 50 cm, setengah meter, berarti kurang lebih 3 meter. Nah, Rasulullah di situ indal bait muttaji'an baina rajulaini. Sedang berbaring tidur bersama 2 orang laki-laki. Rasulullah saat itu sedang berbaring tidur bersama 2 orang laki-laki. Siapa laki-laki yang dimaksud?
Laki-laki yang dimaksud adalah Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ja'far, Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Nah, jadi bersama paman dan sepupu beliau tidur bersama. Nah, kata ulama, ini menunjukkan menjadi dalil bahwa bolehnya seseorang itu tidur bersama dengan catatan tidak saling terbuka dan tersentuh aurat satu sama lain. Dan ini bentuk ketawaduan seorang Rasulullah SAW dengan derajat yang begitu tinggi masih mau baring bersama sepupunya, masih mau baring bersama pamannya. Nah, mungkin jarang di antara kita yang kalau sudah memiliki posisi kedudukan itu mungkin agak segan, agak merasa tak pantas kalau seandainya masih baring sama orang lain di satu pembaringan. Dan Rasulullah tidak merasa berat hati ketika harus tidur bersama paman dan sepupunya di dekat Ka'bah tadi. Nah, ketika seperti itu, id atahu Jibril wa Mikail, maka tiba-tiba datanglah kepada baginda Nabi malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, wa ma'ahuma malakun akhar, dan bersama keduanya selain malaikat Jibril dan malaikat Mikail ada satu malaikat lagi, malaikat lain. Dalam satu riwayat dikatakan malaikat yang lain ini adalah malaikat Israfil. Jadi 3 malaikat besar, satu lagi saja tak ikut, Israel. Karena kita tahu 4 malaikat yang termasuk pimpinan dari para malaikat. Malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dan Israel. 3 ikut dalam proses Isra wal Mi'raj ini. Makanya ini perjalanan yang luar biasa. Pengawalnya saja adalah malaikat-malaikat yang besar-besar. Malaikat-malaikat yang mulia. Jadi saat itu datang malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Fahtamaluhu, maka mereka bertiga membawa baginda Nabi. Hatta ja'u bihi Zamzam. Sampai datang ke sumur Zamzam. Sumur Zamzam. Nah, air yang terbaik. Nah, ini luar biasanya. Terlibat lagi satu perkara mulia yang lainnya. Yakni air yang paling mulia di dunia dan di akhirat adalah air Zamzam. Saat ini ya yang ada. Kalau dulu masih ada air yang keluar dari celah-celah baginda, jari baginda Nabi Muhammad SAW, itu peringkat pertamanya. Sekarang itu sudah tak ada, yang ada tinggal air Zamzam. Air Zamzam adalah air yang mulia. Nah, kita tahu bersama kisah bagaimana air Zamzam itu ada. Ketika itu, nah, malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersama istri beliau, nah, Siti Hajar, dan bersama anak beliau, Nabi Ismail. Tiba-tiba datang perintah Allah untuk meninggalkan keduanya menuju Syam. Nah, maka karena ini perintah Allah, ditinggalkanlah seorang wanita yang sudah cukup lanjut usianya bersama seorang anak kecil, bayi kecil lagi, di tengah padang pasir, tanpa siapapun. Nah, maka saat itu karena memang sudah ini perintah Allah, jangankan itu ya, disuruh nyembelih saja kan disembelih ya, apalagi sekedar ditinggalkan begitu. Maka Siti Hajar mendengar bahwasannya ini adalah perintah Allah, ia pun rela, pasrah, ditinggal oleh suaminya. Tinggallah Siti Hajar dan anak beliau, Nabi Ismail. Tiba-tiba Siti Hajar merasa haus. Kalau beliau yang haus, mungkin beliau bisa tahankanlah. Tapi ternyata Nabi Ismail yang saat itu masih dalam buayan, diriwayatkan fil mahdi, masih dalam buayan, masih dalam gendongan, itu merasakan haus yang luar biasa. Maka Siti Hajar pun mulai mencari-cari. Nah, berangkat ke Bukit Sofa, melihat ada orang lewat atau tidak. Kalau ada lewat, minta air. Tak dapat, balik lagi ke satu sisi bukit yang lain, Bukit Marwa. Dari atas bukit dilihat, sampai 7 kali bolak-balik. Ini perjuangan seorang ibu, yang justru yang mendapatkan hasilnya adalah anaknya. Nah, dalam satu riwayat yang sering kita dengar, Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya. Namun di sini dikatakan padahal sebenarnya secara hakikatnya malaikat Jibril datang dan memukulkan sayapnya. Nah, memukulkan sayapnya itulah yang membuat air tadi keluar. Nah, maka kemudian ketika melihat air tadi,
Siti Hajar berkata zam, zam artinya berkumpullah, berkumpullah. Kumpul-kumpul supaya bisa diminum. Fasumiyat zam-zam, maka dinamakan air itu dengan air zam-zam. Nah, ini satu pelajaran yang luar biasa bagi para orang tua. Nah, tetaplah berjuang, tetap berusaha memberikan yang terbaik, berusaha. Kadang hasil nggak di kita, hasil itu nampak nanti di anaknya. Nampak di anak kita. Sekarang yang mungkin rajin mengaji, walaupun tak paham, walaupun tak dapat, tak masalah. Datang saja. Sana ada Ustadz Sumitra, datang. Sini ada Mu'alimuna Supriyadi, datang. Ada guru-guru yang lain, datang terus. Sana sini, sana sini, sana sini. Tak juga paham, tak juga alim, tak masalah. Ternyata nanti bisa muncul di anaknya seperti yang dialami oleh Sayyidatuna Hajar, Siti Hajar. Jadi kita tetaplah mengaji, tetaplah terus datangi majelis-majelis ilmu, teruslah dekat dengan para orang alim dan ulama. Mungkin kita tak jadi ulama, mungkin kita tak dapatkan hasilnya, tapi insya Allah anak-anak kita nanti yang Allah berikan keberkahan dari usaha kita tadi itu. Jadi jangan putus asa, ngapailah lagi ngaji, aku udah tak bisanya aku lagi jadi ustadz. Bukan dirimu, mungkin nanti anakmu, mungkin nanti cucumu. Sebagaimana Siti Hajar, bukan ia yang dapatkan air, tapi justru dari bawah kaki anaknya keluar mata air yang sampai sekarang begitu luar biasa barokahnya tadi itu. Maka ini yang harus kita sadari sebagai orang tua. Saya ingat dulu ayah saya itu sangat betul-betul ingin untuk bisa baca kitab kuning. Almarhum, saya manggilnya bapak, almarhum bapak saya itu betul-betul pingin bisa baca kitab kuning. Maka beliau panggil guru saya, almarhum Mu'alim Alamsyah. Beliau katakan, Mu'alim, aku mau bisa baca kitab kuning. Maka diajarilah nahu dan sorof. Tak bisa dapat lagi memang. Karena usia udah 40 lebih, mulai belajar kitab kuning. Tak bisa paham lagi, tak bisa dapat lagi. Tapi terus, di mana ada ngaji, datang, dan alhamdulillah. Nah, akhirnya saya dimudahkan Allah lah untuk bisa memahami kitab-kitab seperti itu. Jadi makanya jangan merasa tak ada pengaruhnya, tak ada manfaatnya lagi, udah telat. Mungkin nggak di kita, tapi di keturunan kita nanti. Dan itu memang kata ulama, kalau kita cinta sama ulama, maka Allah akan jadikan zuriat kita, keturunan kita akan ada yang jadi ulama. Kalau kita cinta sama ulama. Nah, air. Jadi dibawa Rasulullah kepada sumur Zam-Zam tadi. Fastalaqahu, maka fastalqahu, maka dibaringkanlah Rasulullah tadi. Nah, dibaringkan Rasulullah tadi ala zahrihi. Nah, di atas punggungnya. Jadi dibaringkan telentang. Fatawallahu minhum Jibril, maka malaikat Jibril menyerahkan urusan itu kepada keduanya, yakni malaikat Israfil dan malaikat Mikail tadi. Untuk apa selanjutnya? Untuk dibersihkan nanti dadanya. Itu satu riwayat. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, farujja saqfu baiti fanazala Jibril. Nah, riwayat yang lain saat itu Rasulullah sedang berada di dalam rumah. Lalu dibuka atap rumah tadi, lalu turunlah malaikat Jibril mengambil baginda Nabi. Jadi memang ada beberapa riwayat tentang di mana posisi Nabi awal ketika hendak dijemput Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan di samping Ka'bah, ada yang mengatakan di rumah lalu barulah dibawa ke Ka'bah. Nah, tapi manapun itu intinya Rasulullah dijemput. Fasyukka min saghrati nahrihi ila asfali batnihi, maka dibelahlah dari pangkal bawah leher beliau terus sampai ke perut bawah beliau, dibelah. Nah, ini yang membelah kerja malaikat, yang teknologinya lebih canggih daripada teknologi dokter sekarang. Nah, karena sudah urusan Allah lah nih untuk yang seperti itu. Nggak pakai bius, nah, nggak pakai ahli bedah, nggak pakai jahit, dan hasilnya juga nggak berbekas. Nah, nggak berdarah lagi. Ibu-ibu sesar 4 tahun yang lalu sampai sekarang masih nampak bekasnya. Nah,
Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil punya kerja lebar dari bawah leher terus sampai perut bawah. Dibelah dada baginda Nabi. Nah, tak bebekas, tak sakit sama sekali. Tak bayar pula lagi itu. Kemudian, nah, summa qala Jibril li Mikail, kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, nah, atini bi tastin min ma'i zamzam. Ambilkan aku satu wadah air zam-zam. Nah, kaima atharu utahhiru qalbah, supaya aku bersihkan hatinya. Nah, washrahu sadrah, dan aku lapangkan dadanya. Fastakhraja qalbahu, maka malaikat Jibril mengeluarkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghasalahu, kemudian dibasuhlah hati baginda Nabi tadi salasa marratin, 3 kali. Nah, wa naza'a makana bihi min adza, kemudian diambil, dibuang dari hatinya tadi perkara yang buruk-buruk. Nah, waqtalafa ilaihi Mikail bi salasi tasatin, nah, min ma'i zamzam summa ata bi tastin min dahabin. Setelah selesai dibasuh 3 kali dengan air zam-zam, didatangkan satu wadah yang terbuat dari emas. Malaikat, bainal khilaf antara malaikat itu mukallaf atau tidak. Tapi banyak yang berpendapat malaikat itu laisa min jinsil mukallaf, bukan termasuk mukallaf. Makanya boleh pakai bejana emas. Nah, kalau kita tak boleh pakai bejana emas. Haram. Perhiasan ibu-ibu silahkan. Bapak-bapak tak boleh. Kalau bejana, kalau wadah emas, mau laki mau perempuan nggak boleh. Nah, Rasulullah bersabda, nah, la tashrabu min aniyati dhahabin au fiddatin wa la ta'kulu min sihafiha. Janganlah kalian minum dari bejana emas atau perak, dan jangan kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena bejana emas dan perak itu milik mereka di dunia. Siapa merekanya? Orang-orang kafir. Milik mereka di dunia, walahum fil akhirah, dan itu milik kalian nanti di akhirat. Jadi kalau bejana ini nggak boleh. Jangan dipakai bejana emas dan perak, haram hukumnya. Nggak dipakai Ustaz, cuma dibikin hiasan aja, disimpan-simpan di lemari, tetap nggak boleh juga. Li'annal iqtina, nah, yahmilu ilal isti'mal. Karena mengumpulkan, menyimpan, mengkoleksi itu akan membawa kepada memakai. Jadi dipakai nggak boleh, disimpan juga nggak boleh. Sama yang disepuh, yang dilapis pun nggak boleh. Yang disepuh, yang dilapis nggak boleh, jangan dibuat. Nah, seandainya lapisnya tipis bolehlah. Dengan seukuran kalau seandainya dilintangkan ke api tak bisa lagi dipisahkan antara besi dan emasnya, tembaga dan emasnya, artinya karena tipisnya. Tapi melapis, perbuatan melapisnya itu tetap tak boleh. Nah, haram secara mutlak. Adapun kalau udah terlanjur terlapis, boleh nggak dipakai? Nah, ini dirinci. Lapisnya tipis boleh, kalau lapisnya tebal tak boleh. Nah, jadi sekaya apapun bapak ibu nanti, sebanyak apapun harta yang dimiliki, udah tak tahu dia lagi. Mobil udah banyak, rumah udah banyak, mau ku bikin apa lagi lah duitku? Jangan macam-macam dengan bejana emas dan perak tadi. Sekarang nih bukan cuma bejananya saja, ada pula makanan dilapis pakai emas. Nah, kemarin tuh ada popcorn, brondong jagung tuh, dilapis pakai emas. Nah, dilapis pakai emas. Yang beli saya lupa, pengacara siapa tuh terkenal tuh, Hotman Paris kalau tak salahnya. Nah, dia yang beli, dia yang banyak uang. Nah, kita yang Islam bagaimana hukumnya? Kemarin saya baru baca lagi, stik daging dilapis pakai emas. Ya Allah ya Rahman. Apa hukumnya? Beda hukum makan sama hukum buatnya ya. Kalau hukum makannya ya pakai itulah 4 alasan haramnya itu. Kalau hukum makannya, pertama alasan haram memakan sesuatu itu kan karena mudarat, menjijikkan, najis, atau dihormati. Kalau seandainya tak ada yang 4 ini ya makannya boleh. Tapi membeli, membuat yang seperti itu apa hukumnya? Kalau kita lihat ilahnya, kita lihat alasan kenapa nggak boleh pakai bejana emas dan perak,
itu karena takut menyakiti hati orang-orang fakir miskin. Karena terlalu khuyala, terlalu berlebih-lebihan. Kalaulah dengan bejana saja seperti itu, apalagi dengan makanan, menggeleng orang-orang fakir tuh. Kami emas saja belum pernah terpegang tangan, dia sudah masuk perutnya, Mas. Apa tak tambah pecah lagi hati orang miskin ngeliat? Emas dimakan, macam tak ada lagi makanan lain. Kami ikan Mas saja jarang. Ini emas, betul-betul emas dimakan. Nah, kalau memandang ilahnya karena menyakiti hati orang miskin, haram, itu tak boleh. Jangan dibuat. Jadi bapak ibu sekaya apapun nanti ada batas yang tak boleh dilakukan. Nah, jangan mentang-mentang banyak uang kalau di Dubai sana, di Qatar sana, mobil pun dah dilapis pakai emas. Haram, tak boleh. Mobil itu bejana, karena pengertian bejana ini yang bisa memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Itulah pengertian bejana tuh. Makanya tusuk gigi pun bejana tuh. Jarum jahit itu pun bejana, karena dia bisa memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Maka tak boleh menggunakan tusuk gigi dari emas, tak boleh menggunakan jarum jahit dari emas. Tapi di sini malaikat Jibril itu malaikat, bukan termasuk orang yang mukallaf. Sehingga kalau dia pakai bejana emas tak berdosa. Nah, sebagaimana ketika Sayyiduna Hanzalah itu meninggal dunia, mati syahid dalam keadaan junub. Sayyidina Hanzalah yang julukannya Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan malaikat. Saat itu kisahnya Sayyidina Hanzalah sedang berada di atas pangkuan istrinya. Mohon maaf, sedang jima dengan istrinya. Tiba-tiba datang seruan jihad, 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 jihad. Maka dia langsung bangkit dari pangkuan istrinya, dia pakai baju besinya, dia pun berangkat perang. Ternyata takdir Allah mati syahid. Bingung keluarganya. Memandang keadaan dirinya junub, belum mandi wajib. Memandang keadaannya mati syahid, tak boleh dimandikan. Bingung, gimana nih? Istrinya menangis. Sampai datang sahabat-sahabatnya, kau ini kenapa menangis? Suamimu mati syahid. Seharusnya kau gak bahagia, dia nanti bisa memberikanmu syafaat, segala macam. Maka kata istrinya, bukan itu. Kalau itu aku tahu. Tapi dia itu meninggal, mati, masih dalam keadaan junub. Tadi dia berangkat jihad, belum sempat mandi wajib. Baru lepas dari diriku, langsung dia berangkat jihad. Maka begitu istri tadi berkata begitu, maka semua sahabat berkata, lihat keadaan jenazah Hanzalah. Menetes dari atasnya air seperti sedang disirami. Ternyata yang nyiraminya adalah malaikat. Kalau malaikat tak mukallaf, dia boleh memandikan Sayyiduna Hanzalah tadi. Nah, inilah kurang lebih bandingannya kepada apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Dia pakai bejana dari emas. Nah, mumtali'a hikmatan, hikmatan wa imanan. Dalam keadaan penuh dengan hikmah dan iman. Jadi bejana emas tadi berisi hikmah dan iman. Ini jangan bingung kita. Hikmah iman itu kan maknawi ya, bukan aini, bukan hissi. Jadi gimana caranya berada di satu bejana? Maka di sini kata penulis kitab ini, nah, tajassadal ma'ani jaizun. Sesuatu yang sifatnya ma'nawiyah, kalau dia berjasad, itu bisa saja, nggak ada masalah tuh yang seperti itu. Nah, sebagaimana dikatakan bahwa surah Al-Baqarah kalau rajin dibaca oleh seseorang, dia akan datang pada hari kiamat menjadi naungan. Surah Al-Baqarah itu kan maknawi, nggak ada bendanya. Tapi dia bisa datang di hari kiamat menjadi naungan. Surah Al-Muluk ketika rajin kita baca, nanti dia datang menjadi pengacara kita, pembela kita. Kan berarti ada jasadnya tuh. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa ketika nanti penghuni neraka sudah masuk neraka, penghuni surga sudah masuk surga, maka Allah datangkan maut, kematian dalam bentuk kambing. Berarti maut itu kan maknawi, bukan ada bendanya, tapi bisa Allah wujudkan bendanya tadi menjadi kambing. Lalu saat itu Allah sembelih kambing yang berwujud sebagai maut tadi. Setelah disembelih, maka dikatakan tak ada lagi kematian. Kematian sudah mati. Maka yang di surga bahagia dengan kekalnya, yang di neraka menyesal dengan kekalnya di neraka, tak bisa mati-mati lagi. Maka ini menunjukkan bahwa biasa dalam syariat kita, sesuatu yang maknawi itu bisa diwujudkan jasadnya.
Maka saat itu malaikat Jibril membawa bejana emas berisi iman dan hikmah. Nah, fa'afraghahu fi sadrihi, maka dituangkanlah tadi ini ke dalam dadanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berisilah dengan iman dan hikmah dada baginda Nabi. Wa mala'ahu hilman ilman, kemudian diisi dengan kebijaksanaan dan ilmu, wa yaqinan dan keyakinan, wa islaman dan Islam, summa atbaqahu, kemudian diberi cap. Itulah yang diistilahkan dengan khatamun nubuwah, cap kenabian. Nah, bentuknya banyak khilaf lah, tapi posisinya di antara dua bahu setentang dengan hatinya. Jadi setelah tadi diisi, kemudian disatukan lagi, kemudian dicap. Sebagian mengatakan sesuatu kalau sudah dicap, sudah disegel, itu pertanda itu resmi, pertanda itu penting, tak boleh diganggu gugat. Pernah kita ngelihat dulu kalau anak-anak ujian itu ditunjukkan masih disegel ya, masih ada capnya. Nah, jadi semua yang sudah masuk di dalam diri Nabi itu kuat, tak akan lagi keluar, tak akan lagi bisa direbut oleh siapapun. Itu hikmah dari dibuatnya khatamun nubuwah, cap kenabian yang ada di antara baina katifai Rasulillah, di antara dua sisi bahu Rasulullah. Nah, khatam baina katifaihi bi khatamin nubuwah, dengan cap kenabian. Nah, summa ata bil buraq, kemudian didatangkanlah buraq ini. Nah, ini kendaraan yang luar biasa. Musrajan muljaman, berpelana dan bertali kekang. Ada pelananya, ada tali kekangnya. Menunjukkan bahwa buraq ini adalah hewan berkaki 4. Karena biasanya yang pakai pelana dan kaki kekang itu, yang pakai tali kekang itu adalah keledai, kuda, bagol, unta. Maka dikatakan buraq ini adalah hewan berkaki 4. Cuma bentuknya ya wallahu alam. Persisnya seperti apa kita tak tahu. Nanti masuk surga nampak. Karena dia merumputnya di taman-taman surga itu buraq tuh. Nah, buraq tuh merumputnya di taman-taman surga tuh. Nanti kita masuk surga carilah. Nah, mau sekali-sekali ngerasain naik buraq, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga tuh minta apapun dikasih. Minta apapun dikasih. Nah, penghuni surga tuh saking indahnya, saking dahsyatnya surga itu, sampai bingung mau minta apa. Nah, sampai bingung mau minta apa. Ketika penghuni surga sudah masuk surga, tepelunguk. Sampai Allah bilang tamanna, tamanna. Nah, berharaplah, mintalah. Nggak bisa, nggak tahu mau minta apa. Saking kayaknya udah semuanya udah ada gitu. Sampai diajari Allah, minta begini, minta begitu. Mintanya aja diajari. Karena bingung lagi, udah tak tahu mau minta apa. Nah, nikmatnya udah berada di puncak kenikmatan. Sampai diajari Allah lagi. Minta begini, minta begitu. Nah, kayak anak-anak, kalau udah dibawa ke tempat jajan, sampai bingung dia. Semuanya ditengokinya. Sampai tak tahu dia mau jajan apa. Nah, bawa ke Indomaret bingung, cepat jajannya. Bingung katanya. Entah yang mana dulu mau dibuat. Air. Nah, buraq itu adalah hewan. Nah, dari surga. Tapi namanya dia itu penghuni surga seperti itu. Biasa kalau ada keanehannya. Di antara keanehannya, la dzukura wala unusa. Tidak jantan, tidak betina. Nah, kayak malaikat juga tidak laki, tidak perempuan. Buraq ini juga nggak ada jantannya, nggak ada betinanya. Memang nggak berjenis kelamin lah buraq nih. Nah, air. Dabbatun abyadu wa huwa dabbatun abyad. Dia adalah tunggangan yang berwarna putih. Tawilun fauqal himar, lebih tinggi dari keledai, wadunal bagal, tapi tidak sampai seperti bagal. Bagal itu kawin silang antara keledai dan kuda. Tingginya tidak setinggi bagal, tapi pendeknya tidak sependek keledai. Pas betul lah. Nah, kuda itu tinggi betul tuh. Bagol tuh agak bawah sikit, tapi ya tinggi juga tuh. Kalau pernah ngelihat kuda, ya Allah, nggak bisa kita naik yang nggak pengalaman, nggak bisa kita naik langsung dari bawah tuh. Payah, tinggi betul. Nah, bagol tuh agak lumayan tinggi, kalau keledai kecil kali pula.
Maka burok ini lebih tinggi dari keledai tapi nggak setinggi bagol. Pas betul lah. Nah, pas betul untuk dinaiki. Dalam hasiahnya dikatakan wa kana sarjuhu min lu'lu'atin. Nah, pelananya itu terbuat dari permata, walijamuhu, tali kekangnya itu terbuat dari yakut yang berwarna merah. Maktubun baina ainihi, di antara dua matanya tertulis satrani, dua tulisan. Ahaduhuma la ilaha illallah wasani Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi di tengah kening buruk itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yadau hafirahu inda muntaha tarafihi. Kalau berlari, ujung kakinya itu berada di ujung mata. Artinya jauh betul langkahnya. Karena memang cepatnya luar biasa. Nah, muttaribul udunaini, bergerak-gerak dua telinganya. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu. Kalau jumpa gunung, dia angkat kakinya lewat gunung. Nah, Allah alam lah. Bagaimana itu bentuknya, cara jalannya seperti itu. Wa idza habata irtafa'at yadahu. Kalau seandainya mau turun, kakinya langsung sampai bawah dari gunung. Nah, ada begitu luar biasanya. Nah, jadi ya Allah alam lah. Mungkin ya terbang juga namanya. Kalau ada orang sekali langkah sampai ke puncak gunung, terbang juga ada orang. Melangkah kakinya langsung sampai gunung. Terbang lah itu namanya. Nah. Lahu janahani fi fakhidaihi. Tapi dia punya dua sayap. Terletak di dua pahanya. Jadi buruk ini punya sayap. Terletak di dua pahanya. Nah, jadi inilah mungkin simbol yang bikin dia bisa kencang, bisa bergerak cepat, karena ada dua sayap yang ada di dua pahanya tadi. Yahfizu bihi marijlahi fastas'aba alaihi. Maka ketika dinaiki oleh baginda Nabi, ternyata agak, apa bahasa kita, buruk ini agak goncang dia. Agak liar lah, kayak kuda yang nggak tenang begitu. Nah, fawadha'a Jibril yadahu, maka malaikat Jibril meletakkan tangannya ke atas ala ma'rifati, ke atas buruk tadi. Summa qala, kemudian malaikat Jibril berkata, ala tastahiyya buruk, buruk, tak malu kau, tak segan kau. Nah, fawallahi, maka demi Allah, marakibaka khalqun akramu alallahi minhu. Tidak ada makhluk yang lebih mulia yang akan menunggangimu daripada dia ini. Nggak malu kok. Apa bahasa kita, nggak tenang, bergoyang sana sini sampai Rasulullah agak kepayahan. Maka ketika dikatakan begitu, fastahyahat tarfadha uruqan, maka dia pun menjadi segan sampai berkeringat. Nah, buruk tadi. Wa qara hatta rakibaha, maka dia pun tenang sampai Rasulullah bisa mengendarainya. Wa kanatil anbiya'u tarkabuha qablahu. Ada beberapa nabi yang pernah mengendarai buruk. Nah, qala Sa'id bin Musayyib, berkata Sayyiduna Sa'id bin Musayyib wa ghairuhu, dan selainnya, wa hiya dabbatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Itu adalah kendaraan yang dinaiki Nabi Ibrahim ketika tadi Siti Hajar kan ditinggal sama Nabi Ismail ke satu tempat. Nah, waktu balik lagi itu naik buruk. Makanya satu malam sampai. Nah, tak sampai pun satu malam, sekejap betul. Nah, itu kisah tentang buruk tadi. Air. Jadi buruk ini adalah binatang yang ada di surga intinya. Hanya ada beberapa binatang yang masuk surga. Nah, selain buruk, nanti di surga itu kita akan jumpai beberapa hewan. Nah, di antaranya binatang yang masuk surga itu ada naqatus salih, untanya Nabi Salih. Itu akan kita jumpai di surga. Wahimaru Uzair, keledainya Nabi Uzair. Nah, keledai Nabi Uzair. Wa ajalul Khalil, untanya Nabi Ibrahim. Itu juga masuk surga. Wa gabasyu Ismail. Nah, kambingnya Nabi Ismail yang menggantikan posisi Nabi Ismail. Nah, waktu Nabi Ismail mau disembelih itu, maka kan digantikan dengan kambing. Nah,
Ya. Makanya kata sebagian ulama, sebenarnya di antara hewan-hewan kurban yang paling bagus dagingnya itu adalah kibas. Kenapa? Karena itu yang dipilih Allah untuk menebus Nabi Ismail. Kalau ada hewan yang dagingnya lebih baik dari kambing, maka Allah akan pilihkan hewan itu untuk menggantikan Nabi Ismail. Tapi yang dipilihkan adalah kibas. Nah, jadi itu yang masuk surga juga. Kemudian burung hudhud Nabi Sulaiman. Itu juga masuk surga tuh. Burung hudhud. Burung hudhud ini bentuknya kayak burung pelatuk. Burung pelatuk tuh. Nah, yang suka membolongi pohon tuh. Nah, itulah burung hudhud tuh bentuknya seperti itu. Nah, besarnya Allah alam. Nah, tapi dia beriman kepada Nabi Sulaiman. Wa namlatuhu, dan semut Nabi Sulaiman. Nah, semut yang memperingatkan kaumnya supaya menghindar agar tak terinjak sama Nabi Sulaiman dan pasukannya. Wa galbu ahlil kahfi, dan anjingnya ashabul kahfi yang namanya Qitmir. Nah, Qitmir itu masuk ke surga. Tapi dalam tafsir Sawi dikatakan dirubah wujudnya menjadi kibas dulu karena kurang layak lah. Ada anjing masuk ke dalam surga. Nah, jadi dirubah wujudnya menjadi kibas, barulah dimasukkan ke surga. Nah, wahutu Yunus, dan ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Nah, kita tak tahu di mana Allah tempatkan di surga, apa ada samudra di surga nanti itu. Ikan paus soalnya. Nah, air. Ataukah di sungainya itu. Nah, air. Wa baqaratu Bani Israel, dan lembunya Bani Israel. Lembunya Bani Israel yang diambil lidahnya untuk menghidupkan orang. Nah, untuk bertanya siapa yang membunuhnya itu. Yang milik anak orang soleh itu. Nah, kisahnya panjang. Air. Itulah di antara hewan-hewan yang ada di surga. Nah, jadi kita jangan kalah sama binatang-binatang nih. Binatang masuk surga. Nah, kita harus bisalah juga masuk surga tadi. Jadi kalau makan minta dari selain daging itu, tak ada lah. Maksudnya? Itu kan daging itu juga ada kalau minta makan nanti. Oh, minta makan. Kalau minta makan ada burung. Kalau itu memang udah penghuni surga gian, burung-burung tuh. Walahmi tayrim mimma yashtahun, dan daging burung sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka mau dipanggang kah, mau digoreng kah, mau diapa langsung jadi. Nah, sebagian ulama mengatakan semua hewan ini itu bisa berada di surga karena mulazamah, karena berdekatan dengan orang solih. Inilah fadilah dekat sama orang-orang solih. Unta, kenapa masuk surga? Dekat sama Nabi Solih, dekat sama Nabi Ibrahim. Ikan paus, kenapa masuk ke surga? Karena dekat sama Nabi Yunus. Burung hudhud, semut tadi, karena dekat dengan Nabi Sulaiman. Anjing bahkan yang najis berat begitu, ketika dia berkhidmat, mau melayan, mau ikut, mau dekat sama ashabul kahfi, orang-orang salih, dikasih surga. Masa kita yang cinta sama ulama, mau dekat sama orang-orang salih tak dikasih surga? Binatang saja dekat sama ulama, kasih surga. Makanya kalau ada orang benci sama ulama, memusuhi ulama, lebih parah dari binatang. Nah. Wa huwa an yaminihi fantalaqa bihi Jibril, maka berangkatlah. Nah, maka berangkatlah dengannya malaikat Jibril. Wa huwa an yaminihi, malaikat Jibril itu berada di sebelah kanan, di sebelah kanan. Wa Mikail an yasarihi, dan malaikat Mikail itu di sebelah kirinya. Nah, wa inda Bani Sa'ad wa kanal akhid, dan menurut Ibnu Sa'ad yang memegang dengan pelananya itu malaikat Jibril, dan yang memegang tali kekang buruk itu adalah malaikat Mikail. Fasaru hatta balagu ardan, maka mereka pun berjalan dengan buruk tadi sampai mereka sampai di satu tempat, di satu negeri, Datu Nakhlin. Nah, Data Nakhlin yang memiliki kebun kurma. Nah, faqala lahu Jibril, nah, inzil fasalli, turun dan salatlah hahuna di sini.
Fafa'ala, maka Rasulullah nurut aja lah. Suruh salat, Rasulullah salat. Summa rakiba, kemudian naik lagi, berjalan lagi. Ini tempat singgah yang pertama. Nah, faqala, maka Jibril berkata kepada baginda Nabi, atadri aina sallaita? Wahai Muhammad, apakah engkau tahu tadi di mana kau salat itu? Faqala la, kata Nabi enggak tahu. Nah, qala sallaita bi Thaibatin wa ilaihal muhajarah. Kau salat di Thaibah. Thaibah itu apa? Madinah. Dulu namanya Yasrib. Dan kepadanya lah kau akan hijrah. Waktu dibilang hijrah, Nabi Muhammad agak bingung. Sampai kata Nabi, ngapain aku hijrah ke Madinah? Memangnya kaumku akan mengusirku? Saat itu Nabi masih husnuzonnya tinggi kepada orang-orang penduduk Mekah. Mungkin ia masih menyakiti, ia sulit terima, ia, tapi nggak ada di pikiran Nabi sampai bakalan harus sampai pindah. Nah, harus sampai pindah. Maka saat itu malaikat Jibril katakan, tidaklah orang yang membawa dakwah sepertimu kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Nabi Musa pergi, Nabi Ibrahim pergi, semua pergi itu dah. Karena berat betul dakwah tauhid ini, dakwah Islam ini. Nah, semuanya pindah. Nah, jadi kalau seandainya kita yang baru menyampaikan sikit aja udah agak ada yang tak senang, ada yang iri, dengki, ada yang menghalang-halangi. Ingat ini, Nabi Muhammad sampai pindah dari kampungnya. Nah, karena tak bisa lagi menyampaikan yang di situ tadi itu. Nah, Nabi Muhammad tuh hijrah ke Madinah. Bukan karena kalah di Mekah, tapi mengumpulkan kekuatan dulu. Sampai akhirnya bisa menaklukkan Mekah tanpa perang. Fathu Mekah itu, penaklukan kota Mekah itu tanpa perang. Datang berbondong-bondong orang Islam dari Madinah ke Mekah. Nengoknya saja udah lemas orang-orang Mekah. Wah, nggak bisa dilawan nih. Ramai betul. Nah, itu tadi. Itu awalnya ya, hijrahnya baginda Nabi ke Madinah. Nah, Madinah tempat hijrah. Maka dikatakan Darul Hijrah. Penduduknya disebut kaum Ansar. Ansar itu artinya orang yang menolong. Nah, yang dari Mekah disebut Muhajirin. Ketika Rasulullah hijrah ke sana, disambut dengan qasidah yang sudah masyhur. Tala'al badru alaina. Itu bagaimana orang-orang Madinah begitu gembiranya menyambut baginda Nabi itu. Masih jauh lagi tapak Nabi di sana. Orang udah pada naik ke atas bukit, naik ke atas pohon kurma mau melihat baginda Nabi. Begitu sampai langsung disambut dengan pukulan rebana. Nah, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina maja'a mada'alillahi da'. Nah, itu betul-betul dikumandangkan. Nah, maka dari dulu memang main rebana itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan i'lanu nikahakum bidufuf, umumkan hari pernikahan kalian dengan memukul rebana. Rasulullah punya budak-budak perempuan, kalau pas hari raya Idul Fitri itu budak-budak perempuan Rasulullah main rebana di hadapan Rasulullah. Kemudian orang Madinah juga menyambut dengan main rebana. Nah, jadi rebana inilah alat musik yang dibolehkan. Nah, kalau gitarnya, trompetnya, serulingnya tuh khilaf lah. Nah, kalau kita yang mazhab Syafi'i tak boleh memang. Nah, sama juga tak boleh. Bahkan kalau ada orang tak sengaja terpatahkan gitar orang, tak wajib ganti deh. Nah, kenapa? Karena memang perkara yang tak boleh. Serupa tak sengaja menumpahkan tuak orang, nggak wajib ganti. Nah, itulah yang ditulis di dalam kitab-kitab fikih. Lanjut perjalanan baginda Nabi. Nah, kemudian, fantalaqal buraq yahwi bihi yadau hafirahu haitsu adraka tarafahu. Faqala lahu Jibril. Nah, sampai lagi di satu tempat malaikat Jibril berkata, "Inzil, turunlah wahai Muhammad, singgahlah, fasalli dan salatlah hahuna di sini." Fafa'ala, maka Nabi pun melakukan. Tsumma raqiba, kemudian naik lagi ke atas buraq. Faqala lahu Jibril, maka malaikat Jibril bertanya lagi, atadri aina sallaita? Kau tahu barusan di mana kau salat? Qala la, Nabi Muhammad bilang tak tahu aku. Qala, malaikat Jibril berkata, sallaita bi Madyan. Kau salat di Madyan. Madyan, inda sajarati Musa, di pohon tempat Nabi Musa rehat.
Nabi Musa pindah dari kampungnya Fir'aun tuh pergi itu. Nah, kan dikejar Fir'aun, kemudian pergi. Nah, pokoknya begitulah nabi-nabi itu. Nah, pindah. Nah, waktu itu sama kaumnya rehat di satu pohon di daerah Madian tadi itu. Nah, daerah Nabi Syuaib yang akhirnya jumpa sama anaknya Nabi Syuaib. Nah, kisah panjang sampai akhirnya menikah dengan anak Nabi Syuaib. Saat itu orang pada cari air. Nah, anak Nabi Syuaib perempuan kebingungan. Laki-laki semua pada nampung air. Anak Nabi Syuaib 2 orang perempuan kebingungan, mana lah ini. Sebenarnya di sini ada sumber air tapi tertutup batu. Maka Nabi Musa datang dan bertanya, ada yang bisa dibantu? Tak pakai basa-basi. Begitu hendaknya laki-laki sama perempuan. Nah, bukan modus ya, memang betul-betul mau bantu. Kami mau ambil air. Nabi Musa kan orang kuat, digeser tadi itu batu tadi. Akhirnya keluar sumber air situ, maka diambil lah tadi. Nah, begitu kalau mau bantu. Nah, tak nanya nomor WA segala macam, langsung saja ada yang bisa dibantu. Oh, mau ambilin dah langsung. Nah, mana tahu sesekali nanti. Nah, ini ikhwan laki-laki yang di sini ngelihat ada perempuan kepayahan pula ngengkol kereta. Udah langsung datang, tak usah banyak cakap, tak usah basa-basi. Sini biar diengkolkan. Kira-kira assalamualaikum. Lah langsung berangkat. Nah, tak usah pakai senyum-senyum segala macam ini itu. Nah, itu udah lain maksud. Nah, takutnya dosanya lebih besar dari pahala membantunya. Fantalaqal buraq yahwi bihi summa qala lahu Jibril inzil fasalli fafa'ala summa raqiba qala atadri aina sallaita. Singgah lagi di satu tempat, disuruh salat lagi Nabi Muhammad, kemudian setelah berangkat ditanya, tahu tadi di mana salat? Rasulullah bilang tak tahu aku. Sallaita bi turi Saina. Kau salat di Tur Sina. Bacanya Tur Saina. Nah, Tur Saina. Kita bilangnya Tur Sina. Nah, jadi kau salat di Bukit Tur Sina. Haitsu kallamallahu Musa, di tempat di mana Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Bukan Allahnya di Bukit Tur Sina, tapi Nabi Musanya di Bukit Tur Sina. Nah, sebagaimana nanti kisah Mi'raj ini juga ketika Nabi Muhammad sampai ke langit, bukan Allahnya di langit. Cuma disitulah Allah singkap, Allah perlihatkan zatnya, tapi Allah tak bertempat. Dimanapun bisa Allah tunjukkan zatnya. Nanti yang di surga Allah tunjukkan zatnya, bukan Allah di surga. Nah, ketika Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, Allah tunjukkan zatnya. Nah, sekarang saja pun bisa begitu. Nampak orang tapi dia tak di situ. Kita lagi di rumah, bunyi handphone, video call. Apa dia di rumah tuh? Tidak. Nah, kita lagi di kantor, istri nelpon video call. Apa istri di kantor? Tidak. Kalau teknologi manusia saja bisa, nah, menampakkan wujud tanpa perlu dia berada di tempat itu, masa Allah tak bisa? Nah, ini kadang orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tuh harus bertempat itu kayaknya teknologinya lebih jadul lagi itu. Summa balagha ardhan, kemudian sampai ke satu tempat, fabadat lahu qusur Syam, maka nampak baginya itu istana Syam. Faqala lahu Jibril inzil. Nah, malaikat Jibril berkata, singgahlah. Nah, fasalli, kemudian salat, fafa'ala, kemudian dia lakukan, summa raqiba fantalaqal buraq. Kemudian ketika naik ditanya, nah, kau tahu di mana kau salat wahai Muhammad? Nabi Muhammad bilang tidak. Qala sallaita, nah, fi baitil lahmi. Kau salat di Baitul Lahmi, rumah daging. Orang bilang sekarang Bethlehem, Baitul Lahmi. Nah, tempat apa itu? Haitsu wulida Isa bin Maryam. Tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Kenapa dikatakan Baitul Lahmi? Karena saat itu memang jatuh dagingnya Nabi Musa, artinya lahir Nabi Musa tadi itu. Nah, Nabi Isa tadi itu. Lahir Nabi Isa ke situ, jatuhlah bahasa kita ya orok seonggok daging yang berupa Nabi Musa tadi, Nabi Isa tadi itu. Nah, maka disebut Baitul Lahmi. Tanpa qabilah ya, tanpa bidan saat itu Nabi Isa lahir. Nah, tanpa ayah, tanpa bidan lagi. Wa bainama huwa yasiru 'alal buraq, lanjut lagi perjalanan. Ketika dia mengendarai di atas buraq tadi, idra'a ifritan. Nah,
maka dia melihat ifrit. Jin ifrit. Nah, ifrit itu jin, bosnya jin lah itu. Nah, bosnya jin itu jin jahat lah itu. Nah, panglimanya jin. Yatlubuhu bi syu'latin min nari. Dia mengejar baginda Nabi sambil bawa obor yang menyala apinya. Mau disakiti nih baginda Nabi. Dikejar Rasulullah. Berarti kan kencangnya luar biasa ya berarti. Nabi Muhammad naik apa nih? Buruk, bisa dikejar. Makanya ketika Nabi Sulaiman bilang siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis, Ifrit duluan, aku bisa bawa. Secepat apa? Kau duduk sebelum kau berdiri sempurna udah sampai sini. Kan berarti kencang betul tuh Ifrit. Makanya buruk pun bisa dikejar, Masya Allah. Maka dikejar oleh Ifrit tadi. Nah, kullama iltafata ra'ahu. Setiap kali Rasulullah ngelihat ke belakang, ada dia masih enggak kalah. Bisa terus terkejar. Nah, maka setiap kali Rasulullah ngelihat ke belakang masih ada. Nah, kata pensyarah, nah, Rasulullah ngelihat ke belakang, nah, yaltafitu ilaihi liyanzuru halahu. Nabi ngelihat ke belakang karena mau tahu aja keadaan Ifrit yang ngejar tuh. Nah, la li khaufin, bukan karena takut. Nggak ada takutnya. Itu kelas kita takut nengok hantu, nengok jin. Nabi Muhammad mana ada takutnya sama jin. Nah, kenapa? Nah, bukan karena takut, bukan karena khawatir. Lima alim tamin quwwati yaqinihi, karena kita kan udah tahu kekuatan yakin baginda Nabi itu. Nah, apalagi situ ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, mana ada gentarnya Nabi sama Ifrit begitu. Nah, maka ketika, tapi kan terus risih juga ya diikuti yang seperti itu. Faqala lahu Jibril, maka malaikat Jibril berkata, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra lafaihi. Wahai Muhammad, kau mau ku ajarin satu bacaan yang kalau kau baca, Ifrit itu akan tersungkur dan obornya akan padam. Nah, ini bacaan ini kalau bisa dihafal. Panglima jin aja tersungkur. Nah, di mana tahu nanti ada gangguan jin, ada orang, coba dibacakan lah nih bacaan ini. Ini tiap pagi dibaca sama santri kami. Nah, jadi alhamdulillah lah. Walaupun dulu buka utan bahasanya itu, tapi aman juga lah. Nah, belum ada lah yang memang parah-parah kali gangguan. Nah, itu. Lumayan. Nah, redaksi yang biasa kami baca agak beda dengan ini. A'udzu bikalimatillahi tammatil lati min syarri. A'udzu bikalimatillahi tammah. Nah, a'udzu bikalimatillahi tammah, bukan allati la yujawizuhunna baru wala fajir. Nah, allati la yujawizuhunna baru wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqa yatruku bi khairi ya rahman. Itu dibaca oleh baginda Nabi, maka setelah dibaca oleh baginda Nabi terjatuh jin Ifrit tadi dan padam obornya. Jadi ketika ini dibacakan, mudah-mudahan jin tadi tak macam-macam lah. Tapi ya terkadang tergantung yang baca juga. Nah, kalau yang baca Nabi langsung memang. Kalau kita mungkin kalau Nabi sekali, kita agak 100 kali mungkin baru. Nah, baru nampak khasiatnya. Nah, jadi itulah bacaan. Ya nanti tinggal dicari sajalah. Kalau memang pingin tahu nanti dicari yang punya paket internet segala macam, cari aja yang dibaca Nabi Muhammad untuk melumpuhkan jin Ifrit, nanti akan muncul tuh. Itu tadi. Kemudian setelah tersungkurnya jin Ifrit tadi, lanjutlah perjalanan baginda Nabi di atas Burak bersama malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Nah, famaru ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Maka saat berjalan itu Allah tampakkan satu gambaran. Gambaran apa? Gambaran orang yang sedang menanam di satu hari, langsung memanen di hari itu juga. Tak ada tanaman yang seperti itu. Nanam hari itu langsung berbuah, langsung panen hari itu juga. Nah,
Kullama hasadu ada kamakana. Setiap habis dipanen langsung muncul lagi buahnya. Dipanen langsung muncul lagi. Nah, faqala ya Jibril, maka Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, mahada, apa ini? Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Mereka itu adalah mujahid fi sabilillah. Nah, tudha'afu lahumul hasanatu bi sab'i mi'ati di'fin. Dilipat gandakan pahala mereka sampai 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan apa yang kalian infakkan maka Allah akan menggantinya. Jadi itu pahala, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah memang kelihatannya ngeri, perang mati, tapi ternyata seperti orang yang menanam dan langsung panen saat itu juga. Begitu dipanen muncul lagi buahnya, dipanen lagi muncul buahnya. Karena setiap sholat kita, iman kita, Islam kita, ibadah kita, semua ini adalah andil daripada mujahid-mujahid perang Badar, perang Khandaq, segala macam. Maka setiap kita ibadah ngalir pahalanya untuk mereka yang memperjuangkan iman dan Islam, memperjuangkan kalimat-kalimat Allah bisa tersebar ke seluruh dunia. Maka ini dahsyatnya jihad tadi. Lanjut perjalanan. Nah, begitu melanjutkan wa wajada rihan thayyibatan. Maka Rasulullah mencium aroma yang sangat harum. Harum yang belum pernah dicium oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Jibril, Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, ma hadhir raihah? Harum apa ini? Luar biasa. Nah, maka malaikat Jibril menjawab, nah, hadhihi raihatu Masyitah binti Fir'aun. Ini adalah wangi harum dari tukang sisirnya Fir'aun. Nah, ini adalah wangi harum dari tukang sisirnya Fir'aun. Nah, tadi air. Jadi kita kenal namanya itu Masyitah. Padahal Masyitah itu artinya tukang sisir. Nah, jadi Masyitah itu tukang sisir, tapi di syarah nih tak disebutkan riwayat nama beliau, nama aslinya. Di sebagian kitab ada, saya lupa. Nah, di kitab ini tak disebutkan nama aslinya. Masyitah itu artinya tukang sisirnya Fir'aun. Nah, Masyitah tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Jadi sebenarnya kalau dijadikan nama orang, biasa kan ada perempuan dikasih namanya Masyitah. Ya sebenarnya itu bukan nama sih, itu profesi sebenarnya. Nah, itu profesi sebenarnya. Nah, ya. Bainama hiya tamsyutu binta Fir'aun, ketika wanita ini sedang menyisir rambut dari anak perempuan Fir'aun, izzaqatal mushtu, tiba-tiba jatuh sisirnya. Faqalat, maka ia berkata ta'isa Fir'aun, celakalah Fir'aun. Faqalat ibnatu Fir'aun, maka bismillah ta'isa Fir'aun, itu katanya, pakai bismillah. Maka berkatalah anak Fir'aun tadi, awalaka rabbu ghaira abi, apa kau punya Tuhan selain ayahku? Nah, anaknya pun ngaku ya ayahnya Tuhan. Ini anak Tuhan berarti. Menurut dia anak Tuhan berarti. Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Kata anak perempuannya. Nah, maka kata perempuan tukang sisirnya tadi, ia berkata, na'am, iya, aku punya Tuhan selain ayahmu, bahkan ayahmu bukan Tuhan. Qalat afa ukhbiru bidzalika abi? Ku kasih tahu ayahku kau ya, kata anaknya tadi. Bukan takut, apa kata tukang sisirnya? Kasih tahulah. Nah, kasih tahulah. Nah, maka dikasih tahulah kabar ini kepada ayahnya, kepada Fir'aun. Fada'aha, maka Fir'aun memanggilnya. Faqala awalaka rabbun ghairi. Maka Fir'aun berkata, apakah kau punya Tuhan selain aku? Qalat, kata perempuan tadi, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku sama Tuhanmu sama, Allah. Nah, kau bukan Tuhan.
Kau punya Tuhan, namanya Allah. Nah, wa kana lil mar'ati ibnan. Perempuan ini punya 2 anak laki-laki, wa zaujun, dan seorang suami. Fa arsala ilaihim farawadal mar'atu wa zaujuha. Maka dipanggil juga keluarganya tadi. Sekarang dibujuk lagi untuk mengakui Fir'aun itu Tuhan. Udah ada sandranya, udah ada ancamannya. Anak dan suami. Tapi tetaplah tak mau. Nah, yarji'a an diniha fa abaya. Supaya mau balik ke agama ya ini nyembah Fir'aun. Semuanya tak ada yang mau. Faqala inni qatilukuma. Kalau begitu aku akan membunuh kalian berdua. Qalat ihsanan minka ilaina an qatalna anta ja'alana fi baitin wahidin. Oh, itu bagus malahan, kata perempuan tukang sisir tadi yang biasa kita sebut masyitah tadi. Kata masyitah tadi, oh ya baguslah kalau kau bunuh kami semua, kau kumpulkan kami dalam satu rumah, kau kumpulkan kami dalam satu lubang kubur. Oh, bagus malahan, sekalian saja buat. Nah, tak ada gentarnya sedikit pun. Ini iman, ini keyakinan, ini keberanian yang pingin kita miliki lah semua. Tak ada takutnya sedikit pun. Nah, maka didatangkan kepadanya, nah, satu bakrah min nuhas, satu artinya? Wajan, periuk besar dari tembaga. Fa'uhmiyat, dipanaskan tadi itu. Di dalamnya ada minyak. Nah, dipanaskan sampai minyak tadi panas betul. Summa amara biha litalaqqa fiha hiya wa auladuha. Maka disuruh satu-satu suaminya, anaknya semua melompat. Nah, melompat semua. Sampai akhirnya tinggal anaknya yang paling kecil. Kalau dia tak takut. Suaminya, anak-anaknya yang besar dia tak takut. Anaknya yang masih menyusui, kasihan dia. Ya wajar ya. Nah, masih kecil, melihat nanti terebus di dalam minyak panas tuh. Akhirnya agak ragu dia. Karena dia lagi gendong anaknya tadi itu. Tapi begitu dia ragu, maka anaknya yang kecil tadi, yang masih menyusu tadi, dia berkata, ya ummah, qa'i wala tataqa'asi. Ibu, apa lagi? Lompatlah, jangan mundur. Masya Allah. Anak ya pula yang bilang. Sekeluarga. Nah, langsunglah ibunya tadi pun lompat ke dalam. Inilah yang bikin aromanya harum semerbak luar biasa. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan ada 3 bayi yang bisa bercakap. Ini tak masuk di riwayat itu. Nah, tapi di riwayat yang lain memang ditambah. Nanti ada lagi riwayat tentang saksinya Nabi Yusuf. Jadi kalau disimpulkan kurang lebih ada 5 lah. Ada 5 bayi yang bisa bercakap kalau 2 riwayat ini kita gabung. Pertama itu Nabi Isa. Kedua itu adalah anak zina dari perempuan yang memfitnah Juraij. Nah, Juraij. Kemudian saksi Nabi Yusuf. Saksi Nabi Yusuf. Kemudian anaknya Masyitah ini. Kemudian nanti satu lagi adalah seorang anak yang ketika ibunya melihat ada orang di atas kuda gagah luar biasa, ibunya bilang, Allahumma ja'al waladi mislahu. Ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Anaknya masih bayi menyusu, mendengar ibunya berdoa begitu, dilepaskannya susuannya dan dia berdoa, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Dilawannya doa ibunya. Ibunya ngelihat ada orang naik kuda, gagah betul. Ibunya bilang, ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Anaknya berhenti nyusu. Langsung berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Melawan anaknya. Lalu ibunya lewat depan budak perempuan yang kelihatan lusuh, kumuh. Maka ibunya khawatir anaknya nanti begitu, ibunya berdoa, Allahumma la taj'al waladi mislaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Anak yang menyusu tadi berhenti lagi dari menyusunya, kemudian berdoa, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Masih kocik dah melawan ya sama ibunya.
Akhirnya ibunya bertanya, kok begitu doamu? Maka dijelaskan, sesungguhnya laki-laki yang duduk di atas kuda tadi yang kau lihat begitu gagah itu adalah pemimpin yang zalim. Adapun perempuan yang nampak hanya statusnya budak murahan ini, dia adalah wanita yang penuh kesabaran. Inilah diantara anak-anak bayi yang seharusnya belum bisa bercakap tapi sudah bisa bercakap. Di antaranya adalah yang anak Sayyidatuna Masyitah yang menyuruh dia lompat tadi itu. Nah, kalau kisah Jurej itu panjang ya. Kisah Jurej itu panjang. Tapi baiklah, yang belum pernah dengar lah mungkin kisah Jurej ini terakhir. Nah, Jurej ini adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Dia taat beribadah, rajin betul beribadah. Nah, suatu hari dia sedang beribadah di tempat ibadahnya lah. Tiba-tiba ibunya memanggil, "Ya Jurej." Maka Jurej mulai berbisik dalam hati, ku jawab panggilan ibuku atau lanjut ibadah aku? Kalau bahasa kita sholat lah, dibatalin atau lanjut atau jawab nih. Maka Jurej memilih untuk lanjut saja. Dia lanjut. Ternyata ibunya sakit hati. Ibunya sakit hati. Disumpahinya Jurej, ya Allah, jangan matikan Jurej sampai dia dapat fitnah dari wanita yang berzina. Itulah. Itu doa ibunya. Padahal ibunya salah nih ya. Seharusnya kan ditengok dulu anaknya lagi apa, kenapa tak menjawab. Ini main langsung sumpahi saja. Tapi dahsyatnya doa ibu, salah pun dia, makbul doanya, jadi doanya. Ini ibu-ibu hati-hati nih. Ternyata walaupun doa tak baik, salah, bercakap entah apa, wujud. Karena tak lama setelah itu ketika Jurej sedang beribadah, datang wanita cantik menggoda dia. Namanya orang taat tak mau Jurej. Maka wanita ini tak dapat Jurej, didatanginya penggembala kambing. Penggembala kambing ya mau aja lah. Bezina dia sama penggembala kambing tadi, karena memang bukan taat beribadah nih ya. Dia berzina sama penggembala kambing tadi, hamil, lahir anak. Orang-orang mencurigai dia dan dia katakan ini anak hasil si Jurej. Betul, terwujud yang dibilang ibunya tadi. Ini hati-hati ya, ibu-ibu tuh lisannya sakral. Jangan sembarangan nyumpahin anak. Ini nyumpahin, padahal kalau dibilang kan yang salah ibunya itu. Orang anak lagi sholat dipanggil kok sakit hati tak dijawab. Nah, tapi walaupun salah, inilah mulut ibu-ibu ini nggak bisa dilawan nih Pak. Udah langsung kabul kalau untuk anaknya tadi. Akhirnya orang-orang mendatangi Jurej yang dikenal orang taat, yang dikenal orang solih. Akhirnya mereka marah, mereka hancurkan tempat ibadahnya Jurej. Jurej yang mendapatkan fitnah ini, dia langsung tanya kepada anak yang masih baru lahir tadi, siapa sebenarnya, hasil dari siapa kau ini? Maka dengan lisan yang fasih anak tadi berkata, ar-ra'i, aku hasil dari si penggembala kambing tadi. Mendengar itu malulah orang-orang kampung yang sudah menyalahkan Jurej. Jadi akhirnya semuanya berkata, ya Jurej, sebagai penebus kesalahan kami akan bangun tempat ibadahmu dari emas. Maka kata Jurej, la illa mintin, tak usah dari emas, dari tanah aja kalian bangun nggak apa-apa. Tapi akhirnya kesalihan Jurej menyelamatkan dirinya juga. Nah, inilah kisah anak kecil yang bercakap pada waktu masih di buayan, masih umur paling sebulan 2 bulan dah bisa bercakap. Bayi. Nah, insya Allah lah. Nah, memang tak selesai. Baca kisah Isra wal Mi'rajnya payah selesai. Panjang betul. Ini udah 1,5 jam gitu nih. Nah, Isra-nya belum siap nih. Belum sampai Masjidil Aqsa. Nanti yang lain lagi lah. Kapan ada waktu mungkin agak kita cepatkan. Mi'rajnya saja atau apanya lah nanti. Nah, panjang lagi cerita nih. Sedikit pertanyaan Ustaz tentang kadang orang tuh menanyakan gini, masuknya kan tanggal sekian, tanggal 7 Rajab. Kalau pendapat yang paling sahihnya Ustaz? Kalau dalam kitab Nurul Zalam, syarah dari Aqidatul Awam,
bukan dibilang pendapat paling sahih bahasanya. Yang paling masyhur. Yang paling masyhur ya 27 Rajab, kata beliau. Karena banyak riwayat, ada yang bilang Ramadan, ada yang bilang Zulhijjah, ada yang bilang sebelum hijrah, ada yang bilang setelah hijrah. Nah, waktunya macam-macam. Tapi yang paling masyhur 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, itu lagi. Jadi belum ada hitungan berapa hijriah, orang belum hijrah. Jadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, berarti kan berangkatnya dari Masjidil Haram ya. Nah, jadi kan berarti belum hijrah. Bahkan ada kisah Rasulullah masih nggak kenal sama Madinah tuh. Nah, jadi maka lebih tepatnya 1 tahun sebelum hijrah. Nah, 1 tahun sebelum hijrah tanggal 27 Rajab, ini bahasanya bukan asah, tapi bahasanya ashhar, yang paling masyhur. Nah, itu tadi. Batul Mu'in itu 10 tahun setelah diangkat Rasul, 10 tahun 3 bulan. 10 tahun 3 bulan sejak diangkat Rasul, diserahkanlah. Nah, mirip lah. Karena memang kan di Mekah itu masa dakwah Rasulullah itu kan 13 tahun. Ya, kurang-kurang lebih lah. Nah, 10-3 ya setahun 2 tahun gitu. Jadi mirip-mirip seperti itu. Nah, kayak itu. Satu pertanyaan tadi berkenaan tentang pembedahan dada di bedahnya Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan 4 kali, ada 9 kali. Satu pertanyaan. Kemudian setelah dikeluarkan, itu tadi ada kata-kata kotoran, tapi ada yang mengatakan seperti misal Rasulullah itu yang dikeluarkan bukanlah suatu kotoran, tetapi katanya sesuatu sudah bersih, tapi ditambah kesucian, ada kesucian mohon menjelaskan supaya nanti kita jangan ucapkan aku berada di dalam mati Rasulullah. Ada beberapa riwayat tentang berapa kali dada Rasulullah dibelah. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitab Muhammad Insan Kamil itu mengatakan riwayat 4 kali. Pertama ketika Rasulullah masih bersama Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, ibu susu beliau, di usia 5 tahun. Kemudian ketika Rasulullah baru mulai baligh, itu yang kedua. Yang ketiga ketika Rasulullah mau pertama kali dapat wahyu. Yang keempat ketika Isra wal Mi'raj. Jadi itu 4 kalinya dibedah. Lalu apa sebenarnya yang dibuang? Memang kalau dikatakan di kitab itu warnanya hitam di hati Rasulullah tadi itu. Itulah yang dibuang. Kata sebagian ulama belum bisa dikatakan dosa, bukan maksiat. Kenapa? Tapi itu tempat di mana setan duduk di hati. Kita di dalam hati kita ini ada tempat setan. Itulah bagian setan. Di situ dia duduk, di situ dia nongkrong, di situ dia membisikkan, memasukkan was-was. Nah, ketika itu dibuang, maka udah tak ada lagi tempat setan tadi di hati baginda Nabi. Makanya tak ada tempat setan untuk bisa membisikkan sesuatu was-was atau apapun itu di hati baginda Nabi. Jadi tadi. Tapi jangan kita cari-cari. Pingin kayak Nabi Muhammad pergi ke dokter bedah, dok coba cari ambil hitamnya tadi itu buang, mana pula bisa nampak. Itu maknawi ya. Meninggal kita kalau begitu nanti. Nih, baiklah, insyaallah kita padakan sampai sini.